hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Bapak-bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada hari ini, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Selama ini bertentangan dengan undang-undang tentang keharmonisan antar umat beragama. Ya, itu kira-kira penolakan lagi terjadi ya. Ini kali ini menolak seorang pendeta dari Kanada karena diundang. Nah, kita akan baca ya captionnya ini. Kita akan lihat di sini katakan umat Islam Kota Palu tadi siang demo menolak kedatangan pendeta Peter Yongrin dari Kanada yang diundang jadi narasumber ya di acara lintas agama. Nah, ini acara lintas agama berarti acara dari berbagai agama di situ, dan Peter Yongrin ini dia diundang. Jadi kalau logika seperti itu berarti ada panitia, yang panitia ini dia mengundang Peter Yongrin, setelah mengundang maka dia datang. Jadi bukan apa yang menjadi keinginannya untuk datang ke Indonesia atau diundang di acara ini, tapi itu semua karena dia diundang. Terus setelah diundang sama panitia, ternyata panitia di situ kerepotan gara-gara ada segelintir orang yang berdemo. Nah, ini demonya menolak kedatangan Peter Yongrin. Seperti itulah kira-kira. Tapi sebenarnya ini lucu ya cuy ya. Lucunya adalah kenapa kamu menolak seseorang yang diundang dan mengatakan kepadanya bahwa dia itu adalah seorang misionaris yang mendoktrinasi orang-orang yang lemah imannya, kemudian ditolak orang ini. Kecuali begini ya, ini Peter ini dia pergi ke Palu, dia masuk-masuk ke rumah-rumahnya orang-orang Islam, kemudian dicari tahu, oh ini nggak terlalu kuat di doktrin situ. Lah ini loh memang acara lintas agama. Kocak nggak sih? Pasti di situ pembicaranya nggak cuman dari Kristen, ya nggak? Pasti di situ ada Kristen, di situ ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada juga Islam tentunya, dan semuanya sama rata punya peluang untuk menyampaikan doktrinnya masing-masing. Yang Kristen menyampaikan doktrinnya Kristen, yang Buddha menyampaikan doktrinnya Buddha, yang Islam juga menyampaikan doktrin Islam. Nah, audiensnya juga kan pasti beraneka ragam agama. Ada yang dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain. Nah, mereka juga pasti akan mendengarkan apa yang disampaikan masing-masing agama. Lah kok ini takutnya sama orang Kristen aja? Kan di situ sama aja kayak kita bilang, nah itu kan yang Islam bisa doktrin orang Kristen juga gitu. Tapi pendeta saja yang ditolak. Ya memang seperti biasa ya, memang seringkali terjadi yang semacam ini, dan motifnya apa ya hanya mereka yang tahu. Hanya mereka sendiri yang tahu, kita pun tidak tahu motifnya apa, tapi kita coba akan lihat kolom komentar, kita akan baca ya. Kalau angpau halal bang, kalau angpau halal kayak begitu ya. Mungkin ya kalau ada duitnya jadi halal, kalau nggak ada duitnya haram begitu kan. Tapi ya memang itu namanya tantangan dalam pelayanan seperti itu ya. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diterima. Tapi yang lucu di sini adalah ngundang, dia ngundang tapi menolak sendiri. Ya mudah-mudahan penolakan-penolakan macam ini nih berkurang gitu loh. Tapi ya mungkin nggak sih? Ya nggak tahu juga. Di sini kan dibilang gereja ditolak, ibadah ditolak, sekarang pendeta ditolak. Yang nggak pernah ditolak cuman angpo Imlek. Izin Gibran Rakabuming, izin lapor aksi intoleran ke Pak Wapres. Nah ini kan kemarin sesuai dengan janjinya ya, katanya nggak boleh ada namanya intoleransi lagi. Tapi ini masih terus-terusan terjadi. Ya memang
penolakan itu akan terus ada sampai kapanpun. Ya, saya ajak kita untuk baca satu ayat Alkitab ya. Di sini dikatakan seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat ini berbicara mengenai dirinya sendiri, yang mana dalam pelayanannya dia mengalami penolakan-penolakan juga. Jadi ketika dia melayani, dia rindu supaya umatnya boleh diselamatkan, karena kan orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi objek pertama keselamatan. Jadi Yesus ini rindu gitu loh untuk melayani mereka, supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi dasarnya orang gak mau percaya, bebal, mereka menolak Yesus. Sehingga di sini katakan yang menolak, bahkan kalau kita lihat di sini ya, yang menolak itu adalah mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, tolak oleh tua-tua. Tua-tua ini yang jelas orang-orang pemimpin-pemimpin di Israel, imam-imam kepala, bos-bosnya para imam ini, ahli-ahli Taurat. Ditolak Yesus itu. Kalau kita lihat di Lukas 9:22 juga ya, dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu bunuh bangkit pada hari yang ketiga. Ini sama ayatnya ya, beda tempat saja. Tapi kalau kita mau bicara jujur dalam bagian ini ya, kita kalau mau bicara jujur, Yesus itu mengalami penolakan juga. Bahkan ketika dia pulang ke Nazaret, dia memberitakan firman Tuhan di Nazaret, dia juga hampir dibuang, diterjunkan dalam jurang, dan hampir dia dibunuh gitu. Tapi Yesus sekalipun ditolak, dia tidak menyerah dalam pelayanan. Ya, penolakan itu biasanya ya, kalau pasti kebalikannya ya, kalau ada orang baik ditolak pasti sama orang yang jahat, ada orang yang jahat pasti ditolak sama orang baik. Nah, jadi persoalannya ini yang mana nih yang bikin onar ini, kan gitu. Siapa yang menolak dan siapa ditolak. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita semakin bijak dalam melakukan, bertindak dan lain-lain, terutama dalam penolakan-penolakan seperti ini. Ya saya harap ya Pak Gibran bisa nonton ini, bisa menindaklanjuti case yang ada di sana. Orang datang berbicara lintas agama bukan mendoktrin, tapi supaya adanya namanya toleransi. Sebenarnya kan gitu, moderasi beragama. Tapi ya ditolak sama orang yang keluar-keluar katanya undang-undang ya. Padahal yang paling suka melanggar undang-undang. Karena apa? Menolak hak asasi manusia dalam beragama. Oke, terima kasih. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.